Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Pranita akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pengetahuan alam. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih apa itu pengertian dari IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam atau sains secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam dan peristiwa yang ada di dalamnya. Ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen utama, yaitu proses ilmiah, produk ilmiah, dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam dikatakan sebagai proses karena IPA merupakan sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu itu selanjutnya. Ilmu pengetahuan alam dikatakan sebagai produk karena isi dari sains merupakan hasil kegiatan yang empiris dan analisa yang dilakukan para ahli. Pembelajaran IPA menurut Asih Wisudawati dan Eka Sulistiyowati adalah interaksi antar komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi: guru, bahan pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Pata Bundu pada tahun 2006 mengemukakan bahwa IPA memiliki 3 komponen, yaitu proses ilmiah, produk ilmiah, sikap ilmiah. Asih Wisudawati mengemukakan bahwa IPA terdiri 4 unsur utama, di antaranya sikap ilmiah. IPA akan memicu rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Yang kedua, proses ilmiah. Proses pemecahan masalah IPA memungkinkan prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi proses penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, produk ilmiah. Produk ilmiah IPA berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dan yang keempat, aplikasi merupakan penerapan metode ilmiah dan konsep IPA ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 dimensi dalam IPA berdasarkan cara mempelajarinya, yaitu dimensi cara berpikir, cara investigasi, bangunan ilmu dan kaitannya dengan teknologi dan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Kobala dan Chiappetta yang mendefinisikan IPA sebagai a way of thinking, a way of investigation, a body of knowledge, dan science and its interaction with technology and society. Oke, yang pertama, IPA sebagai cara berpikir atau a way of thinking, yaitu mencakup keyakinan, rasa ingin tahu, imajinasi, pemikiran, hubungan sebab akibat, self-examination, keraguan-raguan, hubungan sebab akibat, objektivitas, dan berpikir terbuka. Selanjutnya, IPA sebagai cara berinvestigasi atau menyelidiki, yaitu mempelajari mengenai bagaimana cara ilmuwan bekerja dalam melakukan penelitian dan penemuan ilmiah. Nah, di sini IPA itu berperan sebagai proses yang memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan, seperti halnya mengembangkan keterampilan proses ilmiah menggunakan metode ilmiah dengan memperhatikan proses inquiry. Nah, berkaitan dengan cara penyelidikan IPA, Carl Person dan John Dewey membagi metode ilmiah menjadi 6 bagian, yaitu identifikasi dan statement the problem, yang kedua formulation hypothesis, yang ketiga search for evidence to test hypothesis, yang keempat assessment of validity of hypothesis, yang kelima revision of hypothesis if necessary, yang keenam application of conclusion to similar problem.
Nah, yang ketiga, IPA sebagai bangunan ilmu merupakan hasil dari berbagai bidang ilmiah yang merupakan produk dari penemuan manusia, meliputi fakta, konsep, hukum, prinsip, teori, dan model. Selanjutnya, IPA sebagai bentuk interaksi keterkaitan antara teknologi dan masyarakat. Nah, di sini sehingga IPA itu dan teknologi dan masyarakat merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. IPA dalam interaksinya dengan teknologi dan masyarakat dipelajari dalam berbagai bentuk pembelajaran. Salah satunya yaitu Science Environment Technology Society atau SETS. Peserta didik diajak langsung mempelajari materi IPA dari dampak teknologi yang ada di sekitarnya sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Peserta didik itu dapat meningkat. Pemanfaat teknologi ini sesuai dengan fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang termuat dalam Depdiknas. Yang pertama, menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. Yang ketiga, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi. Dan yang keempat, menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, disimpulkan bahwa IPA ini adalah ilmu pengetahuan yang rasional dan objektif yang mempelajari tentang alam semesta beserta isinya termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang tersusun secara sistematis dan diperoleh melalui proses penemuan. Hakikat IPA yaitu sejumlah proses kegiatan yang ditempuh dalam mengumpulkan informasi secara sistematik tentang alam sekitar atau proses sains. IPA adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui proses kegiatan tertentu yang berupa fakta, prinsip, konsep, dan teori atau produk sains. Kedua aspek tersebut harus didukung oleh sikap sains atau sikap ilmiah yang berupa keyakinan akan nilai yang harus dipertahankan ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan baru. Oke, selanjutnya mengenai pembelajaran IPA di sekolah dasar. Setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA atau sains dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pelajaran IPA ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta pengembangan pengetahuan lebih lanjut untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, pembelajaran IPA di sekolah dasar. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Nah, IPA atau ilmu pengetahuan alam atau sains dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yaitu ilmu pengetahuan IPA atau ilmu pengetahuan alam berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta pengembangan pengetahuan lebih lanjut
untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, tujuan pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA di sekolah dasar harus sesuai dengan hakikat IPA, yaitu sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai sikap. Hal ini sesuai dengan tujuan mata pelajaran IPA di sekolah dasar, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan yang sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Nah, selanjutnya pembelajaran IPA di sekolah dasar memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama tadi proses ilmiah. Misalnya di sini yaitu mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, merancang, dan melaksanakan eksperimen. Yang kedua, produk ilmiah. Misalnya itu prinsip, konsep, hukum, dan teori. Yang ketiga, sikap ilmiah. Misalnya ada rasa ingin tahu, hati-hati, objektif, dan yang terpenting adalah jujur. Selanjutnya pembelajaran yang berdasarkan hakikat IPA sebagai proses, yaitu dalam belajar IPA, siswa itu harus diarahkan agar mau mengerjakan sesuatu, bukan hanya mengetahui sesuatu. Dengan keterampilan proses, siswa itu dapat mempelajari sains dengan apa yang para ahli sains lakukan, yaitu melalui pengamatan, klasifikasi, inferensi, merumuskan hipotesis, dan melakukan eksperimen. Selanjutnya, agar siswa itu bisa mengembangkan ilmu seperti para ilmuwan, maka siswa itu harus menguasai kemampuan ilmiah, bukan hanya mengetahui. Nah, contoh kegiatan proses ilmiah ini yang bisa kita lakukan atau yang bisa siswa sekolah dasar lakukan, misalnya dalam mengamati tadi, mengklasifikasi juga, memprediksi, merancang, dan melaksanakan eksperimen. Hakikat IPA sebagai produk dalam pembelajaran yaitu siswa belajar melalui produk IPA berupa prinsip-prinsip, konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori yang telah dikemukakan atau yang telah ditemukan para ahli. Pembelajaran yang berdasarkan hakikat IPA sebagai sikap ilmiah yaitu siswa harus memiliki sikap ilmiah dalam dirinya. Sikap ilmiah yang harus ditanamkan pada siswa menurut diantaranya adalah sikap yang objektif, kritis, bertanggung jawab, dan terbuka. Selanjutnya mengenai ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ruang lingkup pembelajaran IPA untuk sekolah dasar meliputi beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungan serta kesehatan. Yang kedua, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya, meliputi cair, padat, dan gas. Nah, yang
ketiga, energi dan perubahannya. Meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang keempat, bumi dan alam semesta yang meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai hasil belajar IPA. Melihat kata hasil atau mendengar kata hasil belajar berarti terkait dengan apa yang diperoleh dari belajar. Morgan dalam Sagala tahun 2006 halaman 13 menyatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Ini berarti bukti dari seseorang telah belajar itu ditunjukkan adanya dengan perubahan dalam dirinya. Inti dari belajar adalah adanya perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diperoleh melalui pengalaman dan refleksi pengalaman. Hasil belajar adalah perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Itu dalam Bundu 2006 halaman 17 mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam mengikuti program pembelajaran atau program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar IPA itu dikelompokkan berdasarkan hakikat sains itu sendiri yang sebagai proses, produk, dan sikap tadi. Berdasarkan pendapat Hanford dalam Bundu 2013 halaman 18 yang menyatakan bahwa sains itu terbagi atas dua bagian, yaitu the investigation atau proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, dan menyimpulkan. Yang kedua itu the knowledge atau produk seperti fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori-teori sains. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai hasil belajar IPA di sekolah dasar itu sendiri. Hasil belajar IPA di sekolah dasar yaitu pencapaian IPA sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah itu sendiri. Dari segi produk, diharapkan siswa itu dapat memahami konsep-konsep sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dari segi proses, siswa itu diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan, dan menerapkan konsep yang diperolehnya untuk menjelaskan dan memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya dari segi sikap sains. Itu siswa diharapkan mempunyai keinginan untuk mempelajari benda-benda di lingkungannya, bersikap ingin tahu, tekun, kritis, bertanggung jawab, dapat bekerja sama, mandiri, serta mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar itu merupakan perubahan tingkah laku atau kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami proses belajar yang menunjukkan sejauh mana pemahaman siswa itu terhadap materi pelajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya proses pembelajaran. Hasil belajar siswa akan baik jika pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran yang efektif. Prosedur pembelajaran yang efektif itu adalah dimulai dengan tahap pra-pembelajaran, yaitu dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Rencana pembelajaran yang baik menurut Gates dan Briggs dalam Majid 2006 halaman 96 harus mengandung komponen-komponen, di antaranya yaitu yang pertama tujuan pengajaran, yang kedua materi pelajaran atau bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar. Dan yang ketiga, evaluasi keberhasilan.
Dalam tahap ini, langkah-langkah yang perlu diperhatikan menurut Rukmana tahun 2006 halaman 12 diantaranya yaitu menganalisis materi belajar yang tersedia dengan mempertimbangkan aspek ruang lingkup dan urutan materi yang dikaitkan dengan tujuan belajar dan berdampak yang hendak dicapai. Tahapan pembelajaran efektif selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, guru itu harus mampu mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga harus bisa memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui penguatan, apresiasi, dan penghargaan juga bisa, seperti adanya reward. Nah, guru juga harus mempunyai kemampuan dalam pengelolaan kelas. Oke, tahap pembelajaran efektif yang terakhir yaitu tahap penilaian. Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru menurut Rukmana tahun 2006 halaman 13 yaitu melakukan penilaian terhadap proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang ditetapkan serta dampak iringnya. Jika ketiga tahap tersebut dilakukan dengan maksimal, maka tentu saja hasil dari proses pembelajaran pun akan maksimal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat IPA. Salah dan kurang saya mohon maaf. Tetap semangat, selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya.